Kalau bisnis ini ilegal, saya polisi loh Pak, pasti akan ditutup Pak, dan pasti akan saya diproses. Saya jalankan bisnis ini hampir 7 tahun. Produk bisnis ini selalu ada kementerian. Contoh, pupuk eco farming. Kenapa di situ ada Kementerian Pertanian? Karena negara hadir Pak. Ya, ada produk kesehatan. Kenapa di situ ada BPOM-nya? Karena pemerintah hadir. Tidak ada salah satu orang pun di dunia yang boleh menghalangi orang untuk kaya. Itu melanggar HAM. Dan kalau ada orang yang membatasi sampean, melarang sampean gabung di bisnis ini, itu bisa dilaporkan dan tindak pidana. Iya. Bisa dilaporkan. Pak, komandannya sampean, bosnya sampean, mungkin dia khawatir jenengan ini kena tipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak alasan calon-calon mitra. Ya, kalau sudah alasan, itu memang dasarnya orang yang malas. Dulu waktu saya belum dapat apa-apa, belum dapat motor, belum dapat mobil, banyak teman-teman saya yang saya ajak gini, nunggu Pak Purnomo sukses dulu katanya. Nunggu Pak Purnomo berhasil dulu di bisnis ini. Sekarang saya sudah dapat 6 sepeda motor, saya sudah dapat 3 mobilio, dan insya Allah 2 bulan lagi saya akan dapat 1 mobilio plus 1 Pajero. Bayangkan 800 juta saya kerjakan hanya dalam waktu 2 bulan. Total saya kerjakan bisnis ini karena terpotong pandemi 1,5 tahun, hampir saya dapatkan 1 miliar lebih. Namun teman-teman saya yang saya ajak tetap saja tidak mau bergabung. Alasannya saya tidak punya uang. Ya, banyak yang punya motor, punya mobil, punya rumah, kredit. Jadi dia kerja itu hanya untuk bayar cicilan saja. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan patah semangat. Niatkan kita ini siar menolong teman-teman kita yang terjerumus hutang dan riba. Ya, saya ngajak tunggu Pak Purnomo sukses katanya. Begitu saya sukses, mereka juga makin teman karena apa? Terjerat hutang dan riba. Kita bisnis ini kita niatkan menolong sesama. Ayo kita niatkan sama-sama, kita membantu teman-teman untuk bisa melunasi hutang dan riba. Dan yang paling penting, ikutkan Allah dalam setiap kali kita berdoa, dalam setiap kali kita berusaha. Mudah-mudahan menjadikan berkah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat memberikan pertolongan, mengajak teman-teman kita untuk bebas hutang dan riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, asumsinya adalah setiap orang itu mampu mengajak 2 orang paling lama 1 bulan. Dan 2 orang yang diajak itu punya kemampuan juga hanya mampu membeli 1 paket 2.600.000. Tidak ada yang mampu membeli 3 paket 7.600.000, atau tidak mampu membeli 15 paket, tidak mampu membeli priority 31 paket. Semua hanya mampunya satu paket. Jadi 1 orang itu juga hitungannya adalah 1 paket. Nah, sekarang kita lihat nih di bulan pertama. Di bulan pertama ya, Anda bisa mengajak 2 orang dari ratusan teman Anda. Yang bisa Anda ajak cuma 2 orang. Sudah 2 orang saja. Nah, tapi 2 orang ini adalah 2 orang yang punya impian sama dengan Bapak Ibu sekalian. 2 orang yang pengen sukses, 2 orang yang pengen bebas hutang riba, 2 orang yang pengen bisa beli mobil, beli rumah secara cash, bukan nyicil, bukan kredit. Ya, kemudian bulan kedua, artinya ketika Bapak Ibu bisa mengajak 2 orang, ya, karena sistem kita ini ada kiri dan kanan, maka sebenarnya 1 kiri 1 kanan, berarti sudah ada satu pasang paket. Kemudian di bulan kedua masing-masing mengajak 2 orang, berarti ada tambahan 4 orang. Ya, ada tambahan 4 orang karena 2 orang masing-masing ngajak 2, jadi ada 4 orang yang baru.
Nah 4 orang berarti selama 2 bulan totalnya sudah ada berapa paket yang terjual? Yang pertama adalah 2 paket ditambah 4 paket, ada 6 paket. 6 paket dibagi 2 berarti ada 3 kiri 3 kanan, sudah ada 3 pasang paket. Kemudian di bulan ketiga yang 4 tadi masing-masing ngajak 2, berarti ada 8 orang dan masing-masing belanjanya 1 paket, berarti ada 8 paket yang baru. Berarti selama 3 bulan kalau dijumlahkan sudah ada 14 paket. Nah 14 paket dibagi 2 berarti ada 7 paket kiri 7 paket kanan, berarti sudah ada 7 pasang paket. Kemudian bulan keempat yang 8 tadi masing-masing ngajak 2, berarti ada 16 orang yang baru, masing-masing belanja 1 paket juga, berarti sudah ada 16 paket yang baru. Nah jadi kalau dijumlahkan selama 4 bulan itu sudah terkumpul 30 paket. 30 paket dibagi 2 berarti ada 15 paket kiri 15 paket kanan, atau totalnya 15 pasang paket. Dan seterusnya ini tinggal kita kalikan juga, kalikan 2 kalikan 2 kalikan 2. Sementara jumlah pasangannya kalau kita lihat yang sebelah kanan tinggal kurangi 1 ya. Jadi bulan kelima sudah ada 31 paket ya. Bulan ke-6 sudah ada 63 paket dan seterusnya. Nah, di situ kita lihat sekarang di bulan ke-7. Di bulan ke-7 itu sudah ada 127 pasang paket. Padahal kalau ada 100 pasang paket saja, perusahaan akan memberikan apresiasi kepada Anda, namanya Modcash, nilainya 20 juta. Ya, jadi 7 bulan kemudian Anda mendapatkan 20 juta. Kemudian kita lihat di bulan ke-9. Bulan ke-9 sudah ada 511 paket. 511 paket. Padahal 300 pasang paket saja perusahaan sudah akan memberikan Anda yang namanya Modcash, nilainya 150 juta. Kemudian kita lihat di bulan ke-11 itu sudah ada 2000 pasang paket lebih, padahal 1500 pasang saja perusahaan akan memberikan Anda Big Modcash nilainya 500 juta. Dan pada bulan ke-12 kita lihat di situ sudah ada 4095 pasang, padahal 3000 pasang saja Anda sudah akan diberikan luxury 1 miliar. Berapa yang Anda dapatkan selama 12 bulan ini? Kalau kita jumlah 20 juta tambah 150 tambah 500 tambah 1 miliar, ketemunya 1,67 miliar. Itu baru bonus yang diberikan oleh perusahaan, belum komisi-komisinya. Setiap terjadi 1 pasang paket Anda akan mendapatkan Rp100.000 ya, Rp100.000. Kita lihat selama 1 tahun. 1 tahun itu ada 4.095 pasang paket. 4.095 kalau dikalikan dengan 100.000 ketemunya Rp409.500.000. Bayangin tuh ya, belum lagi Anda karena Anda cuma ngajak 2 orang per paket, Anda akan diberikan komisi 400.000. Karena Anda ngajak 2 orang dan masing-masing cuma belanja 1 paket, maka Anda akan diberikan 400.000 kali 2, 800.000. Coba kita jumlahkan sekarang tadi 1,67 miliar ditambah 409.500.000 saja ketemunya sudah 2 miliar. Bayangin, hanya dengan modal 2.600.000 Anda kerja cuma ngajak 2 orang, modalnya juga rata-rata cuma 2.600.000, tetapi dalam 1 tahun Anda sudah mendapatkan 2 miliar lebih. Masya Allah. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Hari ini langsung saja ya saya akan perkenalkan komunitas kita, komunitas anti riba atau sahabat karib. Kemudian profil perusahaannya, alamatnya di Bandung di Grand Surapati Core, B9-11, B23-25, Jalan PHH Mustafa, Bandung, Jawa Barat. Kemudian perusahaan kami resmi berizin ya, makanya saya anggota Polri ikut karena izinnya lengkap. Jadi ketika Bapak Ibu ikut bisnis pastikan izinnya lengkap. Kemudian sudah ada sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia ya, ini penting ya, karena buat kita ya ini kita harus selain berizin juga harus sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Dan perusahaan kita dasar luar biasa Bapak Ibu, prestasinya sudah banyak ya, beberapa piala ya kita dapatkan. Nah ini salah satunya juga ada Product of the Year 2020 sampai 2022, kemudian Most Fast Growing Company 2020, Member Growth of the Year
ya, kemudian direct selling of the year. Jadi produk kita terbaik dan terlaris. Nah, visi misinya yang dahsyat Bapak Ibu, pengen sebanyak mungkin umat terbebas dari hutang dan riba. Ya, karena owner kita luar biasa. Ini beliau namanya Haji Febrian Agung Budi Prastio, kelahiran Solo tahun 84. Ya, dulu name-nya tertinggi di kota Solo, ya. Nah, ini profil perusahaannya. Nanti setelah ini kita akan lanjut apa sih produk-produknya. Terima kasih. Cara mewujudkan impian tanpa riba itu, satu, orang tuh bisa menabung dari gaji. Tapi kita jangan ngawang, wah nabung nanti bisa dapat. Kita harus hitung. Ingat, kalau kita tidak hitung bisa jadi malah buntung, bukan yang untung malah buntung. Pertama, kita nabung dari gaji. Apa pendidikan terakhir Anda? Apa jabatan Anda? Berapa gaji Anda? Dari gaji Anda hitung. Kalau Anda nabung 1 juta per bulan, 1 tahun tuh ada 12 bulan. Jadi selama 1 tahun, kalau Anda nabung 1 juta per bulan, 1 tahun 12 bulan, berarti tabungan Anda otomatis berapa? 12 juta, betul. Kalau 30 tahun, berarti tinggal 12 juta dikali 30. Jadi tabungan Anda 360 juta selama 30 tahun. Bukan 1,9 miliar yang Anda raih, tetapi 360 juta. Kalau Anda menabung 5 juta per bulan, 1 tahun tabungan Anda 60 juta. Kalau Anda 30 tahun, berarti 60 juta kali 30, 1,8 miliar. Wah, berarti kalau pengen dapat 1,8 miliar, tabungnya itu harus angkanya 5 juta per bulan. Pertanyaannya, bisa nggak ada nabung itu? Dan itu pun artinya ada 30 tahun lagi baru dapat. Anda 30 tahun lagi baru dapat. Berarti untuk mendapatkan itu tadi semua, nunggu Anda sudah tua dulu. Baru dapat. Jadi saya bilang ini bukan solusi. Ingin mewujudkan impian. Yang pertama, punya kendaraan sepeda motor yang bagus, yang layak, sekitar 50 sampai 125 juta. Ini motor sport nih, anak-anak muda nih. Kemudian berangkat umroh sekeluarga, biayanya sekitar 50 juta sampai 150 juta. Kemudian menyiapkan biaya pendidikan anak sekitar 250 juta sampai mungkin 300 juta. Kemudian menyiapkan biaya pernikahan anak sekitar 100 juta, bahkan bisa lebih. Kemudian ingin mewujudkan impian, punya mobil yang layak, punya rumah yang layak, mungkin sampai 1 miliar. Bahkan mungkin ingin jalan-jalan ke luar negeri, butuh biaya 50 juta kurang lebih. Nah, impian-impian tadi kalau kita wujudkan membutuhkan dana, uang, biaya sekitar 1 sampai 2 miliar. Iya, benar banget. Rumah, mobil, sepeda motor, umroh, biaya pendidikan dan biaya pernikahan serta jalan-jalan ke luar negeri itu sekitaran 1 sampai 2 miliar. Nah, Bapak Ibu, faktanya yang terjadi adalah banyak orang yang mengambil jalan pintas riba demi mewujudkan impiannya tadi. Salah satunya adalah maksa beli motor kredit 3 tahun. Bener ya? Siapa di sini yang sepeda motornya kredit? Yang kedua, maksa beli mobil kredit selama 5 tahun. Oh iya, benar juga nih, udah umum nih mobil kredit. Dan yang ketiga, maksa beli rumah kredit 10 sampai 20 tahun gitu. Nengok tetangga rumah baru kredit di komplek A, aduh panas nih, rumahnya lebih cantik, saya kredit juga lah. Memutuskanlah 10 sampai 20 tahun cicil. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dapat bonus. Bonusnya adalah
pusing, bonusnya adalah stres, bonusnya adalah seumur hidup habis hanya untuk membayar hutang kredit riba. Benar ya Bapak Ibu ya, ini kenyataan, ini realita, dan pasti banyak yang pusing banget, stres banget, pening banget memikirkan cicilan riba. Iya benar Bang Ramadan, benar banget. Lalu apakah ada Bang solusinya? Karena yang namanya cicilan pada saat jatuh tempo itu harus dibayar. Kalau tidak mampu bayar, cicilan motor bisa ditarik, cicilan mobil bisa ditarik, cicilan rumah bisa disita. Apakah ada solusinya Bang Ramadan? Banyak orang yang hancur hidupnya karena riba. Jadi kita ini seringkali nggak yakin bahwa Allah itu maha pemberi rezeki. Dan inilah penyebab utama mengapa manusia terlibat dengan riba. Alasannya biasanya sederhana aja. Kalau nggak nyicil, dari mana lagi saya bisa beli rumah? Padahal sudah jelas bahwa riba ini pasti akan menjadi masalah hidup kita. Betapa banyak orang yang hidupnya hancur karena riba. Ya leasing lah, rentenir lah, pinjem bank lah, dan sebagainya. Lucunya, menyelesaikan masalahnya pun sama kembali dengan riba. Akhirnya, masalahnya meluas dan membesar, dan dampak terbesarnya biasanya siapa coba? Keluarga kita. Kan kasihan kan? Keluarga itulah yang akan pertama kali menjadi susah karena dampak riba yang kita lakukan. Nauzubillah min dzalik. Allah itu menguji kita dengan kesulitan, misalnya kesulitan ekonomi, karena Allah ingin melihat respon kita terhadap ujian tersebut. Allah ingin melihat apakah kita akan mengikuti petunjuk yang Allah ridhoi atau mengambil jalan pintas sesuatu yang Allah benci. Coba bayangin, andai saja kita sabar dan hanya bertindak sesuai dengan apa yang Allah ridhoi, yakinlah ujian kita itu akan lulus dan mendapatkan hadiah berupa solusi untuk terurainya masalah hidup kita. Tapi sayangnya nih, kebanyakan manusia selalu kembali memilih jalan yang Allah benci. Hingga akhirnya apa coba? Hidupnya semakin susah di dunia, dan semua itu belum ada apa-apanya dibandingkan ancaman Allah kelak di akhirat. Padahal Allah pasti memberi solusi dan jalan keluar dari masalah hidup kita. Yakinlah itu janjinya. Sungguh sahabatku semuanya, Allah melaknat para pelaku riba beserta saksi-saksinya atau mereka yang memahami dan mengetahui transaksi riba. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa dari berbagai jenis riba. Jika kamu adalah orang-orang yang beriman, maka jika kamu mengerjakan riba, ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Tuh coba bayangin teman-teman, Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Ini bayangin nih, kelak besok lusa di akhirat kita melihat Nabi Muhammad SAW, kita ingin memeluk Rasulullah, kita ingin mencium tangannya, kita mencintai dan merindukannya, tapi tiba-tiba Rasulullah mengangkat pedangnya dan berkata, engkaukah yang selama ini menantang berperang dengan Allah dan denganku? Nauzubillah min dzalik. Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, orang yang mencatatnya, dan 2 orang saksinya. Kemudian beliau bersabda, mereka itu semuanya sama. Mari kita berbenah diri.
Adanya bisnis ini bisa menjadi satu jalan bagi orang-orang yang punya problematika ekonomi, apalagi terjerat riba, itu bisa selesai dari sana. Jadi visi bisnis ini adalah membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Jadi peluang ini untuk siapa saja. Cari tahu lebih awal dan berangkat lebih dulu. Jalankan terus, jangan banyak mengeluh. Ikutin para leader-leader Anda, maka Anda adalah orang sukses berikutnya, Bapak Ibu. Inilah yang saya lakukan, Bapak Ibu. Lihat saya, ketika saya lihat peluang itu dan saya lihat formulir kesuksesan, saya lari, saya niatkan bergabung Priority. Saya persembahkan ratusan orang yang bergabung Priority di bisnis ini, Pak. Siang ini luar biasa. Allah mengangkat perusahaan ini menjadi perusahaan direct selling terbaik se-Indonesia Raya. Alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus shalah wa aqamus salata wa atawus zakata lahum rabbihim wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mulai hari ini kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk berjuang bersama-sama sampai kita semuanya menjadi seorang champion ambassador. Teriakanlah, saya pasti sukses! Saya pasti sukses! Saya pasti sukses! Aplaus untuk Anda semuanya yang keren. Sahabatku semuanya yang ada di ruangan ini, yang saat ini berjuang, saya pernah ada di posisi sekalian semuanya. Namun saya tidak berhenti di sini. Manusia tidak pernah bisa menghalau angin. Namun manusia mampu membuka layar lebar sebuah perahunya untuk sampai di pulau sukses. Kalau saat ini doamu belum diijabah Allah, jangan pernah berhenti. Ubah caramu, segera bergabung di PT BES. Saya tunggu di pundak kesuksesan selanjutnya. Di akhir acara ini kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla, jadikan kami yang hadir hari ini orang-orang sukses dunia akhirat. Kami bisa mengangkat derajat keluarga kami, ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayah itu berjuang keras. Ayah itu adalah suami yang terbaik menurut saya. Dia adalah suami yang bertanggung jawab. Dia berjuang untuk keluarga. Sebagai menantu saya, dia adalah seorang yang gigih, berjiwa besar, tidak pernah kenal menyerah. Yang saya tahu apapun dia kerjakan demi membangun keluarga. Sayang sama keluarga, terutama sama ibu. Dia tidak pernah menyerah dalam segala hal. Usaha apapun beliau jalankan. Saya mengenal Pak Jainal itu sosok yang memang ada kemauan untuk berubah. Seorang yang luar biasa menurut saya. Masya Allah, beliau adalah seorang mantan tukang ojek, mantan gojek. Tapi yang saya salut adalah kegigihan beliau. Dari awal menjalankan semangatnya tidak pernah pudar. Karena itu saya sempat memberi julukan itu Jainal Venom ya. Salah satunya ini ya, kondisinya itu dulu sempat dikejar-kejar oleh debt collector ya kan. Nah, sebetulnya satu ketika debt collectornya itu mendatangi tempat saya ke sini. Sebelum itu Pak Jainal melapor saya, Pak, saya dikejar-kejar orang. Oke, suruh ke sini aja ya. Selanjutnya datanglah dia ke sini dan ternyata katanya bukan mau nagih hutang ternyata, tetapi dia tahu dari media sosial tentang Pak Jainal. Akhirnya yang luar biasa, orang tersebut itu bergabung. Pak Jainal itu nggak kenal lelah gitu. Alhamdulillah capaiannya sekarang luar biasa ya, dan patut dibanggakan dan pastinya menjadi kebanggaan daripada kedua orang tuanya, kepada ibunya terutama ya. Saya mengenal orang tuanya, keluarganya, saya kenalin dan saya salut lah dengan perjuangan Pak Jainal, dan tentu saja doa restu dari ibunya yang saya tahu itu luar biasa doanya itu. Ayah adalah suami yang is the best. Terima kasih.
Ayah bertahan untuk keluarga kita. Terima kasih ayah sudah menjadi ayah yang baik untuk anak-anak, menjadi imam yang terbaik. Terima kasih ayah. Dulu naik di gerobak, sekarang dulu bisa naik mobil. Dulu tinggal di rumah yang roboh, sekarang dulu bisa tinggal di rumah yang suri yang bagus. Terima kasih. Terima kasih semuanya ayah. Dulu sayang ayah. Hidup bukanlah menunggu badai di saat reda, tapi hidup bagaimana kita bisa menari di tengah badai. Alasannya ibu-ibu ini bergabung di usaha ini. Ibu siapa? Saya Ibu Endang, ASN. Alhamdulillah bergabung di PTB, saya mau lunas hutang. Lunas hutang. Jadi ASN mau lunas hutang. Amin, Allahumma amin. Ibu siapa? Ya, saya Ibu Ningsi, saya juga ASN. ASN. Ya, saya bergabung di bisnis ini, insya Allah bisa lunas hutang. Bisa lunas hutang, amin ya, mau lunas hutang ya. Oke, Ibu, maaf, dengan siapa? Ibu Rosin, saya pensiunan. Pensiunan, oke. Saya bergabung di PTBS itu tujuannya untuk melunasi hutang. Untuk melunasi hutang, pensiunan pengen lunas hutang, amin. Nah, Ibu? Ya, saya Ibu Neti. Kebetulan saya berkenalan dengan Ibu ini sejak setelah saya pensiun dari pekerjaan saya. Karena saya single parent dan mempunyai anak kuliah, maka saya bertekad untuk bergabung di PTBS ini. Siap, alasannya itu ya. Jadi pengen menyekolahkan anak lebih bagus lagi ya, membahagiakan keluarga terutama. Masya Allah, siap Ibu Feni. Ya, Masya Allah, saya bergabung di PTBS ini selain ingin lunas hutang, saya ingin menggaji seorang imam masjid. Insya Allah saya ingin sekali 5 juta per bulan saya kasih ke imam masjid. Amin ya Allah. Ya Allah, amin. Amin ya Allah, amin ya Allah. Masya Allah, nah Bunda Dokter ya, siap. Oke. Alasannya gabung di usaha ini? Ya, alasan saya bergabung di PTBS ini adalah karena saya memiliki hutang dan saya bertujuan lunas hutang. Melunasi hutang. Yang kedua adalah saya ingin umroh dan mengumrahkan keluarga saya, dan yang ketiga bagaimana menikmati mendapatkan kendaraan cash karena saya sebagai ASN belum pernah membeli secara cash. Nah, luar biasa, terima kasih Bunda ya. Jadi Bapak Ibu yang melihat video ini jelas ya, semua ibu ini dahsyat luar biasa, dahsyat keren. Mereka semua sadar bisnis dan luar biasa, tujuannya sangat mulia, pengen segera lunas hutang karena punya hutang itu nggak enak ya. Iya, benar. Jadi Bapak Ibu ini luar biasa, Anda yang melihat video ini, jika Anda sama seperti beliau-beliau juga mau segera lunas hutang dan membeli kendaraan dan rumah semua secara cash, segera bergabung bersama dengan kami di komunitas yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PTBS adalah bisnis yang mudah untuk dijalankan. Nah, Mas Hasan kan bukan orang baru di dunia network marketing ya. Iya, betul. Pernah menjalankan bisnis network marketing sejenis. Sudah berapa lama Mas? 8 tahun. 8 tahun menjalankan bisnis network marketing sejenis, tapi bukan di sini. Iya. Ya, dan saya tanya, selama 8 tahun sudah dapat apa? Baru motor VGR itu loh, di Cina. 8 tahun jalankan bisnisnya baru dapat motor VGR. Ya, tapi bahkan sebenarnya Mas Hasan ini sudah pernah kapok, tidak akan mau lagi jalankan bisnis network marketing karena menurut beliau yang sudah 8 tahun jalankan usaha dianggapnya sama saja, betul kan? Nah, tapi luar biasa beliau dapat hidayah. Sekarang sudah bergabung bersama kami di Best Corporation Syariah menjadi sahabat karir. Coba sekarang ceritakan apa bedanya network marketing yang dulu Mas Hasan jalani dengan yang sekarang Mas Hasan? Iya.
Bedanya kalau dulu itu harus ada tutup poin, kemudian ada syarat macam-macam juga, dan tentunya kalau ini mudah banget Pak, cuma 2 kaki dan belanjanya cukup sekali dan nggak ada tutup poin. Ini mudah banget dan sekarang mitraku juga udah banyak banget Pak. Jadi beda ya? Beda banget. Nah, banyak orang menganggap saya sama karena mereka tidak paham. Itulah mereka-mereka yang menganggap sama bisnis dan marketing itu adalah orang-orang yang tidak mampu belajar dari kejadian. Tidak mampu belajar. Untung ini beliau ini mau belajar, padahal dulu udah trauma sebenarnya ini. Betul ya? Betul Pak. Sebenarnya udah trauma, tapi ketika tahu bahwa ternyata ini beda Pak dengan yang lain-lain, gabung dan ternyata sekarang semangat timnya juga udah mulai berkembang. Ya, oke, terima kasih Mas Hasan. Ya, oke. Bagi Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung, sedang akan mencapai impiannya, Bapak Ibu tenang aja. PTBS telah memiliki semua perizinan yang dibutuhkan untuk dapat beroperasi secara legal sebagai perusahaan penjualan langsung. Ya. Bahkan ada beberapa izin yang harusnya tidak usah dimiliki juga. Saya sampai bilang ke Pak Aldi, ini nggak perlu sebenarnya ini. Udahlah Pak, kita lengkapi semuanya, sepol-polnya kata Pak Aldi. Ya ini luar biasa, dan ini membuktikan Bapak Ibu, khususnya buat Bapak Ibu yang baru. Begitulah komitmen dan kerja keras dari kawan-kawan saudara-saudara kita manajemen PTBS untuk tentunya mendukung bisnis Bapak Ibu dan mendukung Bapak Ibu mencapai impian Bapak Ibu.